tentunya kan masyarakat untuk perlindungan hukum itu memikirkan ini kadang ada temuan Pak ya. Kadang temuan begini. Kita tidak punya modal untuk mengurus karena bayar pengacara, lapor juga susah. Masyarakat bingung ini. Utamanya yang di kepulauan Pak. Mereka itu susah mau melapor itu ke kejaksaan melalui gimana itu. Gini, sekarang sudah banyak kanal-kanal informasi. Ya. Saya juga sampaikan itu ke media ke apa kan. Mereka silakan hubungi saya, catat nomor saya. Jadi kalau apa namanya ada yang perlu ditanyakan terkait hukum, boleh ke kejaksaan karena kita memberikan layanan hukum dan gratis. Gratis Pak ya. Gratis. Jadi di sini juga saya sampaikan pada masyarakat mungkin melalui media 5detik.com. Ini silakan kalau misalnya apa kan mungkin ada apa subscriber atau apa gitu kan. Nggak usah sungkan-sungkan. Nanti WA saja. WA saja. Gampang kok sekarang. WA di mana-mana pakai wifi gratis juga bisa. Jadi sampaikan permasalahan hukumnya. Malah kami terima kasih bisa berdiskusi dengan masyarakat. Karena begini ya, kita harus memberikan sesuatu kepada masyarakat ini. Ya, betul. Utamanya kan tugas kami ini kan memberikan pencerahan hukum sebagaimana amanah Undang-Undang 16 tahun 2004 itu. Jadi semakin banyak masyarakat bertanya, itu berarti semakin masyarakat kritis. Dan kami harus merespon itu. Artinya masyarakat kalaupun akan memberikan laporan bisa langsung. Monggo, silakan. Atau minta bantuan layanan hukum bisa langsung ke kejaksaan. Bisa langsung ke kejaksaan. Kalau repot-repot sama staf saya, sama saya langsung. Oke, siap. Nah ini yang menarik ya. Ada hal yang berbeda. Sudah 8 bulan di sini, namun berani melakukan hal-hal yang baru, utamanya tentang apa yang menjadi prioritas kita, itu pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain Pak, ini juga yang menjadi penting terkait dengan pelaporan dana desa sudah banyak. Apakah masyarakat sudah berani menyampaikan juga Pak? Ada beberapa. Cuman begini ya, ini kan tanggal 25 itu kita laksanakan pilkades serentak ya. Betul. Jangan sampai nanti proses-proses hukum kita lakukan itu ada kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi bukan tidak ditindaklanjuti, tapi momennya lah yang yang mungkin kurang pas. Ya. Jadi mungkin masyarakat juga bisa memahami karena begini, jangan sampai nanti kita dituduh untuk menjegal calon biar tidak ada kecurigaan ya Pak. Iya. Oke. Untuk ke desa Pak mungkin ada rencana kelana desa mungkin. Kalau ke sekolah kan jaksa masuk. Nggak usah kan ke desa. Saya sudah sampaikan ke Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati. Contohnya di Arjasa kemarin. Betul. Kemudian di Pantai 9. Saya yang minta supaya saya diberikan waktu untuk memberikan penyuluhan hukum. Kenapa? Saya nggak mau sekedar jalan-jalan kita apa gitu kan. Tapi saya harus memberi sesuatu kepada masyarakat. Saya sudah sering bilang kan, kita harus memberi ya, jangan kita meminta. Jadi saya harus memberi pemahaman hukum kepada masyarakat supaya masyarakat itu paham hukum. Banyak memang kadang hukum dibuat-buat oleh beberapa oknum memang, sehingga dengan sikap yang dilakukan oleh Pak Kajar ini memang sangat membantu Pak. Kita bisa melihat sendiri sehingga mau tidak mau masyarakat juga harus seperti yang dikatakan tadi itu, harus selain Pak Kajari sudah terbuka, masyarakat juga harus ada sinergi tentang itu. Nah sisi lain Pak, hukum yang kadang juga tidak dipahami oleh masyarakat, yaitu tebang pilih Pak. Sebenarnya bukan gini, bukan tebang pilih ya. 2 hari atau 3 hari yang lalu saya bertemu dengan LSM yang terdaftar ya. LSM yang terdaftar itu waktu itu 10 November itu di Pemda, mereka menyampaikan ini dan boleh tanya, saya jelaskan sedetail-detailnya. Mereka menyampaikan sesuatu dan saya sampaikan itu harus direspon. Saya sampai bilang ini saya mohon maaf kalau misalnya saya agak panjang berbicara. Karena banyak sekali hal-hal yang perlu dan itu hal-hal baik sebenarnya. Ketika kita dikritik, berarti ada sesuatu yang salah. Atau kemungkinan salah atau mungkin kurang baik yang perlu kita perbaiki. Jadi kita sebenarnya terima kasih juga ada rekan-rekan yang sampaikan seperti itu. Jadi saya bilang kepada rekan-rekan itu, ya sudah kalau memang nanti gini, sampaikan saya. Cuma begini ya,
seperti tangan itu kan cuma dua. Seperti ini kan, ini kan ada melimpahkan perkara itu kan nanti kan kita sidangkan. Betul. Kita sidangkan, misalnya apa? Kalau misalnya virtual nggak gitu apa. Tapi kalau misalnya harus ke Surabaya itu kan harus bolak-balik. Iya. Personel kita kan terbatas juga. Terbatas. Jadi nanti mungkin akan kita pilih-pilih prioritas. Jadi bukan tebang pilih. Jadi kalau dibilang tebang pilih, bukan tebang pilih. Kita nih misalnya kita ada 10 botol. Tangan kita cuma 2. Ya 2 yang bisa kita pegang dulu. Yang 8 itu ya bersabar dulu. Jadi nanti kita lihat juga prioritas. Tapi saya mau sampaikan di sini, janganlah lagi kita berprasangka. Makanya tadi waktu acara di ngopi bareng Kajari tadi kan saya nyanyikan lagu jangan salah menilai. Sebenarnya itu ada makna itu, ya kita sering dituduh-tuduh orang, ya padahal kita tidak seperti begitu. Kalau di sini mau nyanyiin lagu apa? Sini ada gitar. Oh, keyboard kita. Oh, saya nggak bisa main keyboard. Oh, ya. Kalau itu aja. Mungkin next time lah. Kalau next time. Ngopi bareng 5 detik. Insya Allah. Bersama beberapa kabiro yang ada di Jawa Timur. Kalau nanti saya bawa gitar saya kalau memang bakalan diundang. Siap. So kita sampai 24 jam. Yang pasti Pak, pertemuan kita ini akan berlanjut Pak. Insya Allah. Ya, kita berlanjut dan kita semua kru 5detik.com akan berdoa biar sampean tidak dimutasi. Kalau bisa sampai sini. Gini Mas ya. Ya gimana? Perjalanan karir apa itu? Ya. Kita tidak tahu. Kita itu ada yang menilai pimpinan kita. Jadi biarlah itu seperti air mengalir saja. Air mengalir. Bisa saja hukum juga begitu Pak ya. Biarkan mengalir seperti air. Harusnya seperti gitu. Pak Sacipto Raharjo pernah menulis sebuah buku, biarkan hukum mengalir. Ya memang harusnya seperti itu. Hukum itu untuk masyarakat. Itu bagaimana perkembangan masyarakat, harusnya hukum itu ikut seperti begitu. Dengan mengalir kadang Pak, ada yang mempengaruhi dari banyak hal, terutamanya oknum-oknum yang memang sengaja mempermainkan hukum. Nah, sampai saat ini bagaimana sampai menanggapi hal itu Pak? Gini Mas, Tuhan nih ciptakan dunia ini kan ada juga setan-setannya Mas. Jadi dari dulu pun sudah seperti begitu ya. Jadi nggak usahkan Mas, di mana saja ya mungkin hal-hal buruk itu ada. Ya kita harus akui dan itu nyata. Cuman beginilah, ya tanya hati kita. Kita mau pilih yang mana gitu. Kalau Pak Kajari kan yang akan mengatur bagaimana laju kasus-kasus yang diberikan. Nah, di sisi lain Pak, barangkali ada informasi penting lagi terkait tentang penegakan hukum ataupun informasi yang berkaitan dengan kejaksaan yang perlu diketahui oleh masyarakat Pak. Disilahkan Pak. Ya, ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Ya Pak. Kita kemarin itu waktu awal-awal di sini saya sempat tanda kutip dikatai ya, apa namanya itu katanya, mandul katanya. Wah, saya baca itu ketawa ya. Wah, saya punya 3 orang anak, saya bilang dibilang mandul ini ya. Tapi itu biasalah bahasa-bahasa media ya. Tapi itu saya pikir itu pemicu. Sebenarnya begini ya, ketika kita baru masuk, kita nggak bisa langsung berlari kencang Mas. Kita harus adaptasi dulu. Ya, menyesuaikan dengan lingkungan kita lihat apa. Ya macam mana misalnya kita mau berperang itu medan perang kita nggak paham Mas. Harus mapping dulu. Jadi kita harus pahami dulu ya pasukan kita, senjata kita, termasuk musuh-musuh kita. Jadi yang pasti ya semua orang pasti begitu ya. Jadi ketika dia baru dia akan mungkin bisa langsung berlari kencang. Siap. Berarti memang undang-undang keterbukaan publik itu memang kayaknya di kepulauan juga perlu Pak. Karena perlu penegakan. Karena kepulauan memang Ya, saya kemarin ke Arjasa juga. Ke Arjasa saya hadir dan saya memberikan penyuluhan hukum. Silakan mungkin tanya sama kepala SMA 1 Arjasa dan responnya bagus. Malah saya minta mereka itu supaya saya dijadikan pembina sekolah itu. Kenapa? Ada potensi-potensi itu saya lihat lingkungan, hutan yang perlu kita jaga. Tapi sampai belum kesampaikan ya? Belum. Belum. Saya asli sana. Iya, nanti saya juga diundang oleh Ibu Wabub untuk berkunjung ini.
insya Allah saya bersedia. Tapi saya lihat waktu juga ya. Nanti kalau memang bisa, insya Allah kita ini. Karena memang ya di pulau-pulau itu kan masyarakat kita juga, kita harus datang ke sana. Betul. Kita harus datang. Memang perlu dikunjungi. Kadang terabaikan soal harus. Ada yang lupa Pak. Sampai aslinya di mana Pak? Saya masyarakat Sumeneb juga tahu. Ya, saya lahir di Binjai. Oh, Binjai. Tapi sebenarnya saya suku Jawa. Oh, suku Jawa. Kakek nenek saya itu asalnya dari Jawa Tengah. Cuma mereka transmigran. Bapak saya lahir di Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Ibu saya lahir di Binjai. Setelah mereka berumah tangga, kami semuanya lahir di Binjai, sekolah di Binjai, besar di Binjai. Ya kemudian ya kuliah. Saya penempatan pertama itu tugas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan. Kemudian pindah ke Langsal, Banda Aceh, kemudian ke Palembang, kemudian Indralaya, baru kemari. Artinya memang banyak Pak ya. Apa istilahnya? Banyak medan-medan. Ya, orang Jawa tapi logat saya seperti orang Batak. Jadi saya suka ini ya, apa adanya gitu. Betul Pak, karena memang itu tergambar. Ya. Tergambar. Cuman itu tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Ya. Seperti yang sampaian katakan tadi, kita diciptakan oleh Tuhan memang banyak hal. Ya. Itu mungkin sebagai penutup. Terima kasih Pak Kajari yang sudah di sini. Ya, terima kasih kembali. Semoga penyampaian singkat ini dapat kami informasikan kepada masyarakat Sumeneb sehingga benar-benar memberikan edukasi. Ya, satu hal ya sebelum ditutup, bagi seluruh masyarakat, kami sangat terbuka untuk layanan hukum. Jadi silakan ada persoalan-persoalan hukum, diskusi hukum kita ini. Banyak itu saya lihat kalau kita lihat HP yang menawarkan diskusi-diskusi hukum. Ya. Tapi itu kan mesin ya. Mesin. Saya suka berdiskusi termasuk dengan jasa-jasa saya. Iya. Jadi semakin banyak persoalan-persoalan hukum yang kita bisa diskusikan, mungkin semakin baik menambah hasanah keilmuan kita. Betul. Jadi untuk masyarakat jangan pernah menganggap hukum serumit itu, karena semuanya serba terbuka, semua ada pelayanannya. Silahkan datang ke Kajari Sumeneb.